Halo semuanya, sekarang saya lagi melakukan wawancara bersama Pak Dimas, dosen dari Cirebon. Pak Bika, salah satu dosen dari Teknik Pertambangan ITB dan khususnya untuk di kampus Cirebon. Sama Bu Intan, salah satu dosen dari Cirebon. Nah, kita mau nanya-nanya nih. Mungkin yang pertama ada pertanyaan itu, gimana perasaannya mengajar di kampus Cirebon? Perasaannya sih gimana ya, kan saya sebelum saya jadi dosen di ITB Cirebon, saya kan sebelum juga sebagai merangkap sebagai asisten di ITB di Ganesha. Jadi saya juga pernah menggantikan mengajar di Ganesha juga kan ya itu. Jadi kalau untuk perasaannya, kalau untuk antara Ganesha sama Cirebon sih pasti beda lah ya itunya, atmosfernya dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk mahasiswanya baik-baik sih, anak-anak sih gitu ya. Kan sekarang kalian 2020 kan angkatan pertama ya kayaknya, 20, 21, 22. Nanti semester depan 23 termasuk kalian keluar ya. Keluar nggak kira-kira? Keluar ya. Kan? Tapi kalau dari sisi untuk kampus Cirebon sih ya asik-asik aja sih. Iya. Jujur saya cukup antusias dengan mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik pertambangan di kampus Cirebon gitu ya. Secara kualitas, secara antusiasme itu saya rasa sudah sangat baik karena ada keinginan untuk belajar mengetahui materi-materi perkuliahan, ilmu-ilmu tentang teknik pertambangan di kampus, di kelas begitu ya. Ya walaupun karena ini kampus baru, gedung-gedungnya masih baru sedikit begitu dengan keterbatasan fasilitas, tapi mahasiswa-mahasiswa sangat antusias untuk belajar begitu ya, walaupun meski terkadang ada yang terlambat masuk kelas karena satu dan lain hal, cuman overall mahasiswa-mahasiswanya seru banget sih, dan saya menganggapnya mahasiswa-mahasiswa teknik pertambangan sih sebagai tambahan. Oke, pandangan saya terhadap mahasiswa di Cirebon ya, yang saya lihat sih dan saya diskusikan juga ya sama dosen-dosen yang ada di Bandung gitu. Katanya kalau dari segi akademik itu mahasiswa Cirebon itu lebih serius dalam kuliah gitu ya, dalam dengan keterbatasan segala hal fasilitas yang dimiliki oleh kampus Cirebon, tapi kalian sebagai mahasiswa Cirebon itu lebih sungguh-sungguh gitu dan lebih proaktif dalam perkuliahan gitu. Lebih banyak bertanya, lebih serius menanggapi pertanyaan dosen, seperti itu sih. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Kan di HMT ini ada yang di Bandung misalnya, terus di Cirebon ada komisariat gitu. Pandangan tentang komisariatnya sendiri kan kalau tadi udah tentang mahasiswanya, sekarang tentang organisasinya komisariat HMT itu gimana? Mungkin walaupun ini ya, mungkin pandangan saya ya, walaupun teman-teman ini komisariat itu yang bisa dibilang hampir setara sama himpunan kan ya, HMT-nya kan ya gitu. Walaupun teman-teman ini baru gitu ya, kan dasarnya tetap ngikut ke himpunan yang di Ganesha kan ya, HMT itu kan ya. Saya sebenarnya kasihan sih sama kalian jadi masalah fasilitas, kemudian masalah kegiatan juga agak susah kan ya, karena di sini kan juga fasilitas agak kurang gitu ya. Jadi kalau misalkan rapat biasanya teman-teman di mana tuh gitu? Di kampus Harus di luar juga. Iya kan ya. Itu kalau misalkan ada apa-apa acara gitu kan ya. Terus kalau misalkan untuk kan kalau di yang setahu saya kan kayak penanggung jawab HMT itu kan Pak Simon ya. Komisariat Pak Simon juga. Pak Tri. Oh Pak Tri, ya. Koordinator berarti ya. Ya. Nah itu, jadi kalau teman-teman mau ngadain acara kan juga sering harus mendapat persetujuan Pak Tri dan lain-lain kan ya. Sedangkan Pak Tri nggak standby di sini setiap hari kan ya. Ya mungkin itu sih kelemahannya. Tapi mungkin ya sebagai tantangan teman-teman lah buat nanti mengembangkan gimana komisariat ini nanti ya kedepannya mungkin kegiatannya bisa lebih banyak gitu ya. Terus lebih bermanfaat lah biar kerasa teman-teman bisa ngerasain organisasi itu gimana gitu kan. Ya minimal dari himpunan dulu kan biar berasa organisasi itu gimana gitu. Nah, itu sih soalnya ya itu kalau dibandingin sama Ganesha ya kasih
kasihan kali ini. Saya waktu itu juga mengobrol juga dengan teman-teman di sini, teman-teman dari pertambangan di sini, bahwa secara himpunan memang di sini sudah memiliki badan sendiri walaupun masih bergabung dengan HMT ITB di Bandung gitu ya, dan di sini namanya Komisariat HMT ITB. Ya, saya cukup senang karena dengan begitu ada wadah bagi teman-teman yang di sini untuk berkarya, untuk melakukan suatu kegiatan yang mengembangkan soft skill dan juga hard skill begitu ya, tanpa harus menunggu arahan ataupun penunjukan dari kampus di Bandung begitu, ataupun HMT ITB yang ada di Bandung, sehingga teman-teman di sini bisa mengembangkan dirinya sendiri, bisa baik itu secara akademik, secara internalisasi ataupun secara keprofesian itu juga sudah terwadahi lah ya, walaupun pasti karena ini masih organisasi baru, belum ada sistem yang cukup baik begitu ya, sehingga ya itu adalah proses pembelajaran dari suatu organisasi memang, dan itu menjadi suatu proses yang harapannya kedepannya yang hal-hal negatif yang pernah terjadi itu menjadi evaluasi, tidak hanya dari teman-teman dari komisariat dan juga saya secara pribadi juga menjadi evaluasi untuk kedepannya seperti apa dalam melakukan treatment terhadap teman-teman di komisariat, dan juga tujuannya juga harapannya akan baik begitu, menjadi suatu komisariat HMT ITB yang punya sistem yang baik sehingga mendukung mahasiswa-mahasiswa teknik pertambangan ini menjadi lebih baik lagi begitu. Komisariat ini himpunannya ya? Iya. Kalau keberjalanannya sendiri, saya sendiri kurang begitu paham ya tentang program-program yang atau tentang apa yang sedang Anda lakukan di himpunan itu sendiri. Cuman saya dapat info itu kalau nggak dari, ya lagi-lagi di grup dosen, dan itu infonya terpusat dari Bandung dulu, lalu infonya ke kami di dosen Cirebon. Apapun kegiatan yang kalian lakukan itu lebih transparan ya, dan nggak tanda kutip umpet-umpetan gitu ya, misalnya dalam hal izin ataupun apapun itu gitu kan, itu menyalahi aturan gitu ya, dan juga supaya kalian juga dalam berkegiatan itu lebih aman, dilindungi oleh kampus. Dan pesannya apa Pak kira-kira buat komisariat ke depannya? Mungkin teman-teman harusnya ya kayak lebih melibatkan dosen juga mungkin kalau misalkan mengadakan kegiatan. Kalau menurut saya sih kayak misalkan teman-teman acara malam keakraban atau apa gitu mungkin bisa tuh mengundang dosen-dosen yang di sini. Ya kan, yang minimal dosen Cirebon lah gitu ya, yang bisa harus setiap hari standby di sini gitu kan, supaya ya lebih mengenal teman-teman lah, terus bikin bisa kalau misalkan ada saran atau apa nanti bisa minta tolong atau gimana gitu kan, karena ada Pak Dika, ada Bu Intan, ada saya, mungkin gitu sih. Ya, harapan kedepannya apalagi di sekarang yang kepengurusan pertama Komisariat HMT ITB ini sudah mau selesai dan akan dilanjutkan oleh adik-adik kalian begitu ya. Ya harapannya apa yang sudah baik itu tetap dilanjutkan dan dikembangkan, apa yang pernah menjadi bahan evaluasi bersama antara teman-teman di komisariat dan juga para dosen di Prodi itu menjadi evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi itu tidak terulang kembali. Dan harapannya tujuan kita antara teman-teman di komisariat dan juga dosen sama kok, untuk menjadikan nantinya lulusan teknik pertambangan yang baik secara hard skill dan juga soft skill begitu. Nah itu harapannya sih ya, yang pertama selalu lakukan kegiatan yang positif aja ya buat kalian dalam hal misalnya akademik, lebih menunjang gitu kegiatan himpunannya, misalnya untuk memfasilitasi kerja kelompok bersama kayak gitu. Kalau saya sih yang penting kegiatan utama himpunan tuh selain untuk ya mungkin refreshing mahasiswa ya dalam hal bersosialisasi gitu, juga harus bisa menunjang kegiatan akademik supaya lebih lancar lagi. Thanks for watching.